Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibi an-nabiyil ummiyyi al-habibi al-aliyyil qadri al-habibi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang merupakan kesediaan kita untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, karena hakikatnya kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budu illallah, tidak ada ilah selain Allah yang patut kita sembah. Salawat beserta salam kita panjatkan ke habibana Sayyidul Alam, Sayyidul Anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, salat zuhur jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat, Allah berikan karunia dan keberkahannya, dipanjangkan usia dan diberikan kesehatan oleh Allah kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang memang merupakan monumental bagi peristiwa maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salawat yang kita bacakan tadi, ada salawat yang harus kita panjatkan kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada keterikatan antara salawat yang kita bacakan kepada baginda Rasul, kama shallaita sayyidina Ibrahim, yaitu juga salawat seperti salawat yang disampaikan kepada Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa hal ini terpaut para jamaah sekalian? Ada dua hal. Bahwa hakikatnya setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah memiliki keterikatan tauhid yang kuat. Salah satu hal yang diemban oleh setiap nabi dan rasul dalam setiap misinya adalah dia membawa ketauhidan kepada Allah dan juga memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin ahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad diutus Nabi Hud, saudara mereka, dan berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan untuk wajib disembah selain Dia. Kemudian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73 Allah juga berfirman, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah.
Begitupun kepada kaum Madyan, wa ila madyana akhuhum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Madyan diutus Nabi Syu'aib dan Nabi Syu'aib berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahlah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sekalian dari kamu sekalian Tuhan selain Allah. Artinya setiap Nabi dan Rasul mengajarkan ketauhidan dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail hingga baginda Rasulullah. Ada satu titik temu ketauhidan yang diajarkan, yaitu tauhidullah, yaitu beribadah kepada Allah. Tapi kemudian yang kedua ada keistimewaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Ada keterikatan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad banyak disebutkan peristiwa atau hal-hal yang diceritakan terkait Nabi Ibrahim. Banyak Nabi Ibrahim menyampaikan beberapa doa dan harapannya yang merupakan hampir semuanya adalah harapan-harapan kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Keterikatan yang kedua antara baginda Rasul dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah di mana penyebutan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran adalah salah satu bentuk bahwa keteladanan dan ibrah dan uswah yang harus dicontohkan oleh Nabi Ibrahim untuk diikuti oleh umatnya Rasulullah SAW. Khatib atau saya di sini paling tidak merangkum ada 5 harapan dari Nabi Ibrahim yang terangkum dalam doanya yang menjadi harapan dan kita semua. Doa dan harapan yang pertama Nabi Ibrahim adalah beliau berharap bagaimana mengharapkan pribadi yang soleh jauh dari kemusyrikan. Termaktub dalam doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubi wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, ya Allah, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Harapan doa pertama dari Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Allah adalah kekuatan ketauhidan atau keimanan yang senantiasa diperkuat kepada dirinya dan anak cucunya agar terjauh dari penyembahan terhadap berhala atau asnam. Karena situasi pada saat itu bahkan ayahandanya adalah salah seorang yang bertugas untuk membuat berhala atau sembahan-sembahan yang dilakukan oleh penduduk di negeri itu. Nabi Ibrahim justru melawannya dan Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya, bahkan berdoa untuk orang tuanya agar orang tuanya juga menghentikan kegiatan aktivitasnya. Kenapa? Karena ketauhidan merupakan ciri seorang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah ciri dari bagaimana ia membedakan, dengan keimanan dia akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan ada yang salah. Sehingga Sayyidina Umar selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu adalah hak dan beri kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan beri kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ini adalah harapan Nabi Ibrahim untuk memiliki ketauhidan yang kuat, karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan ketauhidan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, doa harapan yang kedua dari Nabi Ibrahim adalah doa harapan agar Allah mengkaruniakan kepada dirinya ilmu dan lingkungan yang soleh. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 83, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jamaah rahimakumullah, setelah memiliki keimanan pribadi kuat dengan keimanannya dan ketauhidannya, dia harus didukung oleh lingkungan-lingkungan yang soleh. Dia harus didukung oleh ilmu pengetahuan tentang pendidikan, keagamaan, pemahaman keagamaan yang benar dan tepat. Pemahaman keagamaan yang salah akan menyebabkan praktik-praktik yang salah. Pemahaman keagamaan yang benar, dia akan memberikan pengalaman-pengalaman dan aktivitas kesolehan yang benar pula. Jadi keilmuan adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Di samping itu juga lingkungan-lingkungan yang soleh.
Seperti Masjid Al-Jabar ini menciptakan setiap ba'da zuhur kita ada ta'lim ini sebagaimana kita memperoleh pencerahan keilmuan tentang wawasan keislaman. Dan kita juga buat tradisi-tradisi lingkungan seperti kemarin kita laksanakan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim, kegiatan-kegiatan aktivitas di bawah dengan tradisi-tradisi Rasulullah dan seluruh aktivitas yang mendorong agar al-hikni bis-solihin, lingkungan yang mendorong kepada kesalehan. Seperti doanya Nabi Ibrahim, karena tidak ada satu yang bisa mempengaruhi kecuali lingkungan yang membentuk sebuah adat. Bahkan ada sebuah kaidah menyebutkan al-adah muhkamat. Adat akan menjadi sebuah hukum ketika adat itu terbiasa dan dilakukan secara terus menerus. Hadirin rahimakumullah, doa harapan yang ketiga Nabi Ibrahim setelah beliau diberi kekuatan tauhid, diberikan limpahan ilmu dan diberikan lingkungan, beliau juga berdoa akan adanya harapan keluarganya adalah keluarga yang soleh dan senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat. Doanya termaktub dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim juga berdoa, Allahumma Rabbi ja'al muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hadirin rahimakumullah, bahwa pribadi yang soleh hanya akan bisa didukung oleh praktek amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah yang terutama solat. Ketika anak kita sudah diajarkan sholat dan menjaga sholat, maka dia akan dijaga oleh sholat dan akan terus mempengaruhi seluruh aktivitasnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rumusnya sudah begitu. Ketika kita mendirikan sholat, sejatinya tidak akan ada tanha wal munkar, tidak akan ada perbuatan yang tidak baik, perbuatan batil dan perbuatan kemungkaran. Lalu kenapa masih ada orang sholat tapi kemudian masih terjadi kemungkaran? Berarti ada yang salah dengan sholat kita. Maka Nabi Ibrahim berdoa bagaimana caranya? Rabbi ja'al muqimas sholat, agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki lingkungan anak yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Begitupun harapan kita semua keluarga memiliki keluarga yang soleh, dan salah satu pondasinya adalah keluarga yang menjaga kekuatan sholat. Hadirin rahimakumullah, doa Ibrahim juga berdoa untuk adanya anak yang soleh. Setelah didirikan sholat, rumusnya akan muncul pribadi yang soleh. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi ja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, tunjukkanlah kepada kami cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Hadirin rahimakumullah, setelah mendirikan sholat kemudian membentuk pribadi-pribadi yang solehah, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah. Termasuk keluarga yang sakinah akan membentuk masyarakat yang marhamah, yang penuh dengan kasih sayang. Maka doa Nabi Ibrahim yang selanjutnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim berharap terciptanya lingkungan masyarakat yang baik. Karena masyarakat yang baik akan mendorong keluarga-keluarga yang baik. Keluarga yang baik juga akan mendorong masyarakat-masyarakat yang baik. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab hikmah kepada mereka. Nabi Ibrahim memikirkan masa depan. Nabi Ibrahim tidak hanya memikirkan dirinya hari ini, tapi bagaimana memikirkan generasinya. Wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jadi Nabi Ibrahim mengharapkan doa. Salah satunya adalah menghadirkannya generasi-generasi paskanya. Maka lahirlah Nabi Ismail, maka lahirlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Ishak melahirkan generasi-generasi Musa, Isa dan lain sebagainya dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebetulnya adalah simbol dari seluruh kekuatan ketauhidan. Jika Yerusalem yang sehari ini terjadi peperangan yang luar biasa, di sana ada
sebutan 3 agama satu Tuhan, artinya sebetulnya hanya satu agama, yaitu agama tauhidullah, dan hanya ada satu Tuhan yang ada menempati di sana. Karena di tempat itu ada 3 tempat suci yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman, ada tempelnya, kemudian ada bagaimana Isa disalib di sana, dan yang ketiga ada tempat bagaimana Rasulullah melakukan Isra Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Konon katanya di Masjid Aqsa itu ada sebuah batu yang ternganga seakan-akan ingin terbang seperti baginda Rasul. Salah satu tempat yang disucikan oleh kaum muslimin, juga disucikan oleh kaum Yahudi, disucikan oleh kaum Nasrani. Maka sejatinya Yerusalem adalah menjadi pertemuan semua agama ketauhidan yang bermuara kepada ketauhidan kepada Allah. Maka penting untuk menciptakan masyarakat yang soleh. Kenapa? Karena Umar sering berkata, kondisi masyarakat yang baik akan mendorong kepemimpinan yang baik. Bukan hanya pemimpin yang baik kemudian akan menciptakan masyarakat yang baik, tetapi pemimpin masyarakat yang baik juga akan mendorong. Kata Umar, bagaimana keadaanmu? Maka kondisi itulah akan menghadirkan pemimpinmu. Maka janganlah kita terlalu banyak mengkritik pemerintah ataupun pejabat ataupun pimpinan kita, sementara kita belum memperbaiki lingkungan dan kehidupan kita sendiri. Karena hakikatnya kehidupan yang sudah baik akan dilahirkan pemimpin yang baik. Ketika lahir pemimpin yang tidak baik, sudah dipastikan karena lingkungan masyarakat itu memiliki lingkungan yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah, harapan yang terakhir dari Nabi Ibrahim, yang tentu ini juga harapan semua dan harapan yang selalu menjadi doa kita, yaitu di mana tempat dia tinggal, negara dan negerinya menjadi negara yang aman, baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan limpah dan melimpah rezekinya berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu antara mereka yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti mengharapkan negeri yang kita tinggali, Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang aman tapi negara yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu doa ini nampaknya harus kita tidak hanya bacakan, tetapi bagaimana kita implementasikan dalam keseharian, bagaimana kita menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang mampu memberikan keberkahan, memberikan keamanan, membangun stabilitas ekonomi yang baik, membangun pertumbuhan ekonomi yang baik, karena stabilitas nasionalnya juga yang cukup baik. Salah satu dari harapan Nabi Ibrahim terkait dengan bangsa yang baik ini adalah juga mengharapkan adanya pemimpin yang baik. Kenapa? Karena seorang imam, kalau tidak salah Imam Malik itu, seandainya saya diberikan kesempatan satu doa, Imam Malik mengatakan, maka aku akan berdoa semoga negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang adil dan soleh. Itu harapan Imam Malik. Harapan Imam Malik sepertinya sama dengan kita. Semoga negeri ini agar menjadi negara yang baldah thayyibah, dicintai oleh Allah. Negeri ini semoga diberikan pemimpin yang adil dan soleh. Siapapun itu, kemanapun arahnya, yang penting negeri ini adalah ditunjukkan oleh Allah. Kita tidak pernah tahu mana yang baik, mana yang bisa jadi yang kita lihat seperti baik sebetulnya pencitraan, yang sepertinya tidak baik sebetulnya dia esensinya baik. Itu semua tertutup hari ini oleh kepiawaian pencitraan, media marketing, politik dan lain sebagainya. Tapi yang bisa mengetahui kebaikan seorang pemimpin yang baik hanya hati yang bersih. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar diturunkannya pemimpin yang baik kepada negeri Indonesia. Kenapa? Karena pemimpin yang baik akan mendorong regulasi-regulasi dan menciptakan masyarakat yang baik. Alhamdulillah Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur, dengan Pak Aher sebelumnya menjadi gubernur, memiliki keberpihakan kepada umat Islam sehingga terbangunnya Masjid Al-Jabar ini. Belum tentu jika pemimpinnya seorang yang mendorong terhadap kegiatan
keagamaan akan condong untuk membangun masjid, mungkin tempat yang lain. Ini juga pentingnya bahwa kita sebagai seorang mukmin untuk berperan aktif dalam berbagai dimensi politik. Politik bukan sesuatu yang haram, tetapi justru politik adalah menjadi ruang bagaimana kita untuk membangun sebuah negara menjadi negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur melalui pemimpin yang adil dan soleh. Untuk itu marilah kita menundukkan hati seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam keimanan kita, diberikan petunjuk oleh Allah dan hidayah akan ilmu-ilmu agama yang untuk menuntun kita menuju keselamatan dunia dan akhirat, dan memberikan petunjuk kepada kita agar kita menuntun kita menemukan pemimpin mana yang harus kita pilih. Istikharah pada saat menentukan keputusan apapun, termasuk menentukan keputusan pemimpin, jangan hanya karena kepentingan sesaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa sallimna radhiyallahu tabaraka an qali sahabati Rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, jalan yang Engkau tidak ridhoi. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah jalan menuju keberkahan, kemuliaan serta pintu rezeki yang begitu. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa azidna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik itu adalah baik dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il ustadina wa muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-habibi an-nabiyil ummi al-habibi al-aliyyil qadri al-habibi al-jahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.